Kesehatan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Terlebih di masa pandemi COVID-19, kesehatan menjadi fokus bahasan yang menarik untuk dikupas dari berbagai aspek. Kondisi tubuh yang sehat dan bugar dapat dicapai antara lain melalui pemenuhan gizi yang seimbang serta pola hidup sehat. Sayuran merupakan salah satu komponen penting dalam menu gizi seimbang. Dari sayuran kita bisa memperoleh vitamin, mineral, air, dan serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama pada usia pertumbuhan. Sayangnya, minat mengkonsumsi sayuran pada anak usia pertumbuhan, khususnya siswa SD, masih tergolong rendah. Salah satu penyebab hal ini adalah minimnya pengenalan sayuran kepada anak, sehingga persepsi dan pemahaman anak akan pentingnya sayuran juga masih terbatas. Ketersediaan sayuran di rumah juga menjadi salah satu penyebab terbatasnya pengetahuan anak tentang sayuran. Menanam sayuran sendiri di rumah mungkin bisa menjadi salah satu alternatif solusi bagi permasalahan ini. Namun, keterbatasan lahan, terutama di daerah perkotaan, dapat menjadi kendala bagi alternatif ini. Bertanam sayur secara hidroponik vertikultur bisa menjadi pilihan tepat bagi kondisi ini. Video ini merupakan panduan singkat tentang bercocok tanam sayuran secara hidroponik vertikultur bagi siswa SD. Bertujuan untuk menumbuhkan motivasi menanam sayuran yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan minat mengkonsumsi sayuran pada siswa SD. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat bahan yang pertama adalah alat bahan untuk pembibitan dan penanaman. Terdiri dari baki plastik sebagai alat tempat penyemai, kemudian rock wool sebagai media pembibitan. Ini rock wool yang masih utuh. Ini adalah rock wool yang sudah dipotong dengan ukuran 2 x 2 x 2 cm yang nantinya digunakan untuk menempatkan bibit tanaman. Kemudian ada pot tanaman. Lalu ada sumbu yang terbuat dari kain flanel, ini sumbu flanel, dan beberapa jenis bibit tanaman. Nah, ini bibit tanaman kangkung, ya, ini sama, ini juga kangkung, ukurannya agak besar dibandingkan bibit tanaman bayam dan juga bibit tanaman pok choy. Selanjutnya ada pinset yang nantinya digunakan untuk menempatkan benih pada rock wool. Dan jangan lupa sarung tangan. Nah, sarung tangan digunakan untuk menghindari rasa gatal akibat serbuk dari rock wool. Selanjutnya, ini adalah perangkat pembuatan nutrisi. Dalam kegiatan ini, kita menggunakan nutrisi AB mix karena terdiri dari 2 jenis. Ini adalah nutrisi A dan ini nutrisi B. Nah, selain nutrisi, kita siapkan juga gelas ukur untuk menentukan jumlah air yang dibutuhkan untuk mencampur nutrisi AB mix. Kemudian ada jerigen untuk menampung nutrisi yang sudah diencerkan. Ada 2 jerigen untuk nutrisi A dan untuk nutrisi B. Yang ketiga adalah perangkat vertikultur. Nah, ini adalah perangkat untuk menanam hidroponik secara vertikultur yang dibuat
bertingkat. Dalam hal ini disiapkan ada 4 tingkat. Ya, rak ini digunakan untuk menempatkan tabung-tabung vertikultur. Kemudian ada ember, tempat menampung nutrisi, dan dilengkapi dengan pompa yang digunakan untuk mengalirkan nutrisi ke dalam tabung-tabung vertikultur. Ya, baiklah anak-anak semua, mari kita mulai menyemai bibit. Pertama, tempatkan rock wool yang sudah dipotong dengan ukuran 2x2 x 2 cm pada baki semai. Lalu kita beri air untuk melembabkan rock wool tersebut. Tidak harus sampai terlalu banyak airnya. Yang penting rock wool ini harus dijaga tetap lembab seperti ini. Nah, selanjutnya kita beri lubang-lubang dengan menggunakan tusuk gigi. Kita lubangi bagian rock wool untuk penempatan bibit. Nah, selanjutnya kita tempatkan bibit tanaman pada rock wool yang sudah dibasahi dengan air. Nah, kita bisa menggunakan pinset di sini. Kita coba bibit kangkung karena ini lebih mudah, ukurannya cukup besar. Ya, kita tempatkan pada lubang yang sudah kita buat menggunakan tusuk gigi. Begitu selanjutnya, semua bibit ditempatkan pada rock wool yang sudah dibasahi. Selanjutnya, bibit yang sudah ditempatkan pada rock wool pada baki semai kita simpan di ruang gelap selama lebih kurang 1 minggu sampai dia tumbuh menjadi benih. Setelah 1 atau 2 minggu, diharapkan bibit tanaman yang kita semai sudah mulai tumbuh menjadi benih. Selanjutnya, kita pindahkan bibit tadi ke dalam pot tanam. Ya, seperti ini kita tempatkan pada pot tanam. Ya. Untuk selanjutnya kita tempatkan pada rak vertikultur. Benih yang sudah ditempatkan pada pot tanam dan sudah diberi sumbu flanel, kita tempatkan pada rak vertikultur seperti ini. Ya. Jadi nanti di sini semua lubang akan terisi oleh pot vertikultur yang sudah berisi benih yang mulai berkecambah. Selanjutnya, kita akan mengencerkan larutan nutrisi AB mix. Nah, kita takar dulu sebanyak 500 ml atau setengah liter air Aquades. Kita masukkan ke dalam jerigen yang sudah disiapkan. Ya. Kemudian nutrisi A kita masukkan ke dalam jerigen yang sudah berisi air Aquades sebanyak setengah liter. Kita masukkan, lalu kita kocok. Nah, maka jadilah nutrisi A. Ya, kita lakukan hal yang sama untuk nutrisi B. Jadi kita siapkan 500 ml atau setengah liter air. Kita masukkan ke dalam jerigen B. Jangan lupa diberi label untuk memastikan bahwa itu adalah nutrisi A ataukah B. Nah, selanjutnya nutrisi B kita larutkan di dalam air yang sudah disiapkan. 1 saset seperti ini dicampurkan semua ke dalam jerigen dan
dikocok. Nah, maka kita sudah punya dua macam nutrisi A dan B. Untuk mencampur atau membuat nutrisi AB mix, ke dalam 1 liter air kita tambahkan larutan A ya sebanyak 3 sampai 5 mili. Mungkin lebih kurang setengah tutup jerigen ini. Ya. Masing-masing kita tuangkan, kita campurkan ke dalam air yang sudah disiapkan. Masing-masing 3 sampai 5 mili. Untuk 1 liter nutrisi, maka sudah siap ini nutrisi AB mix untuk digunakan. Kita tuangkan ke dalam ember nutrisi. Nah, banyaknya nutrisi itu disesuaikan dengan ukuran ember. Ya, mungkin lebih kurang sekitar 5 liter. Nah, 5 liter dimasukkan ke dalam ember untuk bisa menutrisi bibit-bibit yang sudah kita tempatkan pada rak vertikultur. Lalu kita tetap jaga aliran nutrisi tetap berjalan baik supaya pertumbuhan tanaman juga menjadi maksimal. Nah, setelah lebih kurang 2 sampai 3 bulan, kita lihat pertumbuhan tanamannya nanti akan subur dan sudah siap untuk dipanen dan dinikmati sayurannya sebagai sumber gizi bagi anak-anak semua. Demikian Anda telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.